Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Saputra dari Prodi PPTN. Dalam kesempatan kali ini kita akan coba bahas beberapa jurnal. Ada 3 jurnal yang kita bakal bahas. Yang pertama dengan judul Assessing Benefit of Computer-Based Video Training and Tools on Learning Outcomes and Motivation in Mechanical Engineering Education, Digitalization Intervention and Approach. Yang mana artinya adalah secara umum di sini memanfaatkan video training dan toolkits dalam pembelajaran dan juga motivasi engineering gitu ya. Oke, kita langsung saja ke rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian berbasis video dan alat digital meningkatkan hasil belajar serta motivasi mahasiswa teknik? Yang kedua, apa implikasi metode digital ini terhadap praktik pembelajaran berkelanjutan di pendidikan teknik? Dalam metode penelitian jurnal ini menggunakan metode kualitatif dan juga kuantitatif dengan sampel 101 mahasiswa teknik, prodi mekanikal, mekatronika, dan juga industri. Dan instrumen yang digunakan adalah portable kit dengan ESP32, HX711, strain gauge, dan lain sebagainya, dengan video instruksional berbiaya rendah. Ya, dan di sini juga menggunakan tes praktik produk quality score dengan skor 0 sampai 5, questionnaire music model of academic, dan di sini lokasinya adalah di kampus Toluca dan Pobla Teknologico de Monterrey pada Februari sampai Desember 2022. Dan hasil belajar atau hasil penelitian yang dibawa jurnal ini adalah menunjukkan bahwasanya nilai praktik mahasiswa meningkat dari rata-rata 3,38 sampai 3,52 menjadi 4,12 di periode kedua pada skala 0,5. Sebanyak 81% mahasiswa dapat menyelesaikan tugas tanpa bantuan instruktur, dan tidak ada mahasiswa yang gagal pada periode kedua. Dan motivasi belajarnya menunjukkan bahwasanya hasil kuesioner musik menunjukkan skor sangat tinggi di semua aspek dengan rata-rata 5,4 sampai 5,8 dari skala 6. Ya, rinciannya sebagai berikut. Improvement 5,4, usefulness 5,4, success 5,4, interest 5,2, dan caring 5,7. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa punya kendali atas pembelajarannya, menilai materi berguna dan relevan. Yang ketiga, percaya diri terhadap keberhasilan. Keempat, tertarik dengan metode pembelajaran. Yang terakhir, merasakan kebolehan dari pengajar. Ada beberapa rekomendasi penelitian yang coba saya usungkan. Yang pertama adalah penggunaan video plus kit portable layak diterapkan pada berbagai mata kuliah teknik lain. Dan disarankan uji komparatif antara metode digital dan laboratorium tradisional dapat dikembangkan untuk pembelajaran jarak jauh penuh. Dan yang terakhir, perlu penelitian lanjut untuk jangka panjang dan retensi keterampilan. Nah, keterangannya bahwasannya adalah metode inovatif relevan untuk era pasca pandemi, efektif meningkatkan motivasi dan keterampilan mahasiswa dengan biaya rendah, dan cocok untuk diterapkan di pendidikan teknik di perguruan tinggi. Itu analisis yang pertama. Secara kesimpulan bahwasanya analisis jurnal pertama ini menunjukkan bahwasanya implementasi video dan portable kit untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa di era pandemi. Ya. Dan yang kedua adalah analisis jurnal kedua dengan judul Research and Practice on Digital Transformation of Higher Vocational Intelligent Manufacturing Professional Group under the Background of Industrial Internet, yang mana artinya adalah mencoba memaksimalkan kemampuan yang mana di era sekarang manufacturing atau industri yang serba memanfaatkan artificial intelligence dan juga internet. Nah,
Caranya ada beberapa hal di sini. Sebelumnya kita ke rumusan permasalahan terlebih dahulu. Yang pertama adalah bagaimana penerapan transformasi digital dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di bidang intelijen manufacturing pada pendidikan vokasi. Yang kedua, bagaimana algoritma rekomendasi dan model kurikulum digital dapat mendukung proses pembelajaran di era industrial internet. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pembelajaran digital di perguruan tinggi vokasi. Dan di metode penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif dan pengembangan sistem algoritmik, ya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa metodenya itu menggunakan perancangan digital curriculum design model untuk pembelajaran berbasis industri 4.0, pengembangan kolaboratif filtering, rekomendasi algoritma dengan peningkatan melalui Kimens clustering and slope one method. Pengumpulan data melalui survei pada 116 responden, guru dan mahasiswa vokasi, 114 valid. Analisis yang digunakan adalah uji reliabilitas, korelasi Pearson, dan regresi linear berganda. Instrumen yang digunakan juga berupa kuesioner 3 dimensi dengan variabelnya adalah guru, mahasiswa, dan lingkungan digital. Nah, dari uji reliabilitas menunjukkan bahwasanya seluruh dimensi lebih dari 0,8 antara 0,815 sampai 0,874, menandakan bahwa kuesioner memiliki konsistensi internal yang tinggi dan reliable untuk digunakan dalam analisis. Nah, di sini juga memanfaatkan beberapa hubungan korelasi dari penelitian ini. Yang pertama adalah aplikasi peralatan pengajaran, kesiapan mengajar, sikap belajar, respon belajar, penggunaan peralatan sumber daya pengajaran, efek transformasi digital. Dari beberapa faktor ini terdapat korelasi positif signifikan, artinya beberapa faktor ini menunjukkan korelasi positif, ya. Dan kita langsung bahas ke analisis regresi, yang mana dalam variabelnya itu berpengaruh signifikan terhadap efektivitas transformasi digital, yang mana variabelnya adalah konsep mengajar dosen. Yang kedua, penggunaan peralatan pengajaran, kesiapan mengajar, sikap belajar mahasiswa, respon belajar mahasiswa. Tapi di sini ada beberapa variabel yang menunjukkan tidak signifikan atau tidak memiliki pengaruh signifikan. Yang pertama, penggunaan peralatan dan sumber daya digital. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kelima variabel ini menunjukkan pengaruh signifikan, bisa saja tujuan dari penelitian ini bisa tercapai. Dan rekomendasi penelitiannya adalah vokasi disarankan memperkuat platform sumber belajar digital yang efisien dan terorganisasi. Perlu peningkatan kompetensi digital guru dan integrasi teknologi dalam desain kurikulum. Dan juga pengembangan sistem rekomendasi sumber belajar digital adaptif berbasis AI untuk pendidikan teknik lainnya. Dan juga disarankan perluas penelitian ke berbagai kampus untuk validasi lebih luas. Nah, untuk kesimpulannya adalah menunjukkan hubungan signifikan antara guru, sikap mahasiswa, dan efektivitas pembelajaran digital. Model algoritmik, CV, inovatif dan relevan untuk mendukung certification di era industrial internet. Selanjutnya adalah analisis jurnal ketiga, yang mana dengan judul Integration of Mobile Augmented Reality Application of Engineering Mechanic Learning with Interacting 3D Object in Engineering Education, ya. Yang mana secara gambaran besarnya adalah memanfaatkan mobile aplikasi augmented reality atau AR, ya, dengan pembelajaran untuk pembelajaran engineering mekanik, ya. Kira-kira apakah dari mahasiswa merespon baik dengan penggunaan metode AR apa tidak? Mari kita bahas.
Nah, kalau kita lihat di sini adalah rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan aplikasi mobil berbasis augmented reality dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman mahasiswa pada mata kuliah engineering mekanik. Yang kedua, seberapa valid dan praktis media AR yang dikembangkan. 3. Bagaimana efektivitas media tersebut dalam mendukung pembelajaran interaktif di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Dengan metode penelitian yang jenis penelitiannya adalah R&D atau Research and Development dengan pendekatan model Azure, Analysis, State, Select, Interest, Required, Evaluate. Dengan subjek 103 mahasiswa pendidikan teknik mesin Universitas Negeri Padang. Dan dengan instrumennya adalah menggunakan angket, wawancara, kuesioner, dan praktikalitas dosen dan mahasiswa. Ya, langsung saja kita ke hasil pentingnya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya antara materi, media dan juga bahasa menunjukkan presentasi yang cukup ya untuk menunjukkan bahwa presentasi tersebut itu adalah sangat valid. Ya, begitu juga praktikalitas ya. Dosen dengan persentase 89,7% sangat praktis dan juga mahasiswa 81,63% menunjukkan praktis. Hasil menunjukkan aplikasi AR efektif meningkatkan motivasi belajar, pemahaman konsep mekanika teknik, dan efisiensi waktu belajar dari 24 jam menjadi 4 jam efektif. Dan ada beberapa cara di sini adalah dengan dikembangkannya multi-platform iOS atau web dan integrasi dengan VR atau metaverse learning. Perlu pelatihan bagi dosen dan mahasiswa agar penggunaan AR lebih optimal. Perluasan penerapan pada bidang teknik lain seperti mekanika fluida atau termodinamika. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan AR mobil interaktif sangat efektif dan valid dalam meningkatkan motivasi serta pemahaman mahasiswa teknik. Kebaruan menggabungkan model Azure dengan AR offline berbasis 3D interaktif. Kelemahan, belum ada pengujian efektif jangka panjang. Oke, itu saja review jurnal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.